Apakah kita benar-benar dianggap sudah mati? Bibi, jika kamu benar-benar mati, saya berjanji akan mengirimkannya kepada Anda. 1 truk penuh bunga krisan, yang putih, dari pintu depan, sampai ke kamarmu. Dijamin akan membuatmu pergi dengan gaya. Kamu. Sumubai. Berlutut. Jika mau memukul, silakan. Saya berlutut kepada langit, bumi, dan ibuku. Tidak akan berlutut kepada orang tua sepertimu. Kamu. Besok malam ada acara amal. Kamu dan Sanghiran harus hadir bersama. Saya tidak peduli kalian berkelahi di rumah. Pada acara amal besok, kamu harus saling menghormati. Suami istri yang saling mencintai. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, tugas seorang istri yang baik, saya hanya bisa melampiaskan kemarahan kepada ibumu. Jika bukan karena ibuku, kesehatan yang buruk dan penyakit mental adalah lubang tanpa dasar. Membutuhkan uang keluarga Su untuk bertahan hidup. Saya juga tidak akan bertahan dalam pernikahan ini selama 5 tahun. Apakah kamu mendengarnya? Sebaiknya kamu bunuh dia. Semua orang pergi terpisah. Nasi mati. Tidak dilakukan. Harus punya sedikit harga diri. Sudah membuat orang diperlakukan seperti itu. Ternyata bilang tidak melakukan. Di siang bolong ini, siapa lagi yang menggoda bos kita? Lihat betapa terburu-burunya ini. Hei, cepat pulang ke rumah sebentar. Baik, saya tahu. Sang tua menelepon, meminta kita pulang sebentar. Jika ingin saya bekerja sama denganmu, sebaiknya sekarang minta tolong padaku. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak menolong. Saya butuh kamu untuk menyelamatkan. Baiklah, semoga bos selalu begitu hebat. Asalkan Sanghiran setuju, kamu ingin bercerai darinya. Bercerai. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Selama Sanghiran setuju, saya jamin di kantor catatan sipil hari ini, sebelum jam pulang, akan mengganti buku kecil itu. Sejak saat itu tidak perlu terjebak lagi di sangkar ini. Saya ingin bercerai. Kamu pasti akan setuju. Kami tidak. Ambil pisau buah. Angkat. Cari tempat untuk memotong. Asalkan tidak membunuh. Semuanya baik. Ayah, meskipun dia melakukan kesalahan, tidak sampai harus menggunakan pisau, kan? Kamu tidak salah. Bukankah kamu juga dipukul ayahmu? Dia salah. Menggunakan pisau tapi tidak membunuh. Itu bukan masalah besar. Dia tahu dari mana kalau saya dipukul. Ayo, karena ini adalah kehendak ayah. Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Apakah ini saya bersikap sopan padamu? Saya tidak ingin menjadi pembunuh. Kenapa harus kesalahanmu? Harus menarik saya ikut terjun juga. Di mana bisa menemukan alasan seperti ini? Ayah, saya salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera bangun. Tentang Sanghiran yang bertemu mantan pacarnya. Kau pergi dari sini. Saya akan menghitung utangmu nanti. Saya keluar.
Silakan katakan. Di mana kesalahanmu? Ayah, bukankah kamu tahu segalanya? Saya tahu ini adalah urusan saya. Saya sekarang sedang bertanya padamu. Masalah pertemuan malam Sang Yiran dengan mantan pacarnya. Saya sudah menerima foto itu semalam. Pihak lain menawarkan 100.000 untuk saya beli. Jadi kamu membelinya. Juga mengunggah foto itu ke beberapa situs. Mengontrak orang untuk menghebohkan hal ini. Ayah bisa menghukum sesuka hati. Saya mengakui bahwa ini adalah kesalahan saya. Kami tidak. Ayah akan memberitahumu dengan jujur. Kamu ingin bercerai. Tidak mungkin. Sang Yiran ingin bercerai. Juga tidak mungkin. Belum lagi membicarakan keluarga Sang dan Su. Segera ada proyek besar yang akan dimulai. Meskipun tidak ada. Di keluarga kami hanya ada yang menjadi janda, duda. Tidak ada perceraian. Itu berarti antara aku dan Sang Yiran. Salah satu harus mati. Pernikahan ini baru bisa berakhir. Saya tidak ingin mati. Kenapa saya harus mati? Saya adalah korban terbesar dalam pernikahan ini. Korban terbesar. Sang Yiran ingin saya mati. Tidak perlu keluar tengah malam untuk menakut-nakuti, kan? Apakah kamu butuh bantuan saya? Tidak merepotkan Sang Zong. Tidak merepotkan saya. Artinya harus keluar untuk merepotkan pria lainnya. Setidaknya saya tidak akan keluar tengah malam. Melihat pria lain, dan bahkan tertangkap kamera. Meskipun yang tertangkap adalah kamu dan pria lainnya, aku tidak akan seperti kamu. Dengan begitu tidak berkelas mengunggah foto di platform utama. Dia tahu, jika Sang Zong tidak menyediakan materi, bukankah saya juga tidak punya ruang untuk berkreasi? Lagi pula saya melakukan ini untuk kebaikan kita berdua. Jika saja kita bisa bercerai seperti ini, itu adalah hal yang menggembirakan bagi semua orang. Kamu juga bisa mendapatkan gadis impianmu. Saya juga dapat lolos dari lautan penderitaan ini. Ini adalah situasi win-win. Apakah kamu menang? Makanlah, Sang Yiran. Sang Yiran, lepaskan. Kamu punya kemampuan. Biarkan aku bangkit dan bertarung denganmu. Jangan bergerak. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Lang. Jika kamu masih menyukainya, dia juga bersedia. Kalian bisa pergi dan hidup bersama. Lebih baik jika bisa menambah anak lagi. Jika kakek melihat, demi cucunya, dia akan setuju. Apakah kamu begitu ingin bercerai dariku? Kata-kata ini benar-benar baru. Seolah-olah, kamu tidak ingin bercerai dariku. Sudah 5 tahun. Kita berdua tidak perlu menyiksa satu sama lain lagi. Aku tidak bisa melepaskan diri. Kamu berbeda. Jika kamu bisa melepaskan diri, kalau begitu, aku bisa pergi. Tidak bisa. Tidak berani. Aku tidak ingin mati di tangan Sang. Begini saja sudah cukup baik. Mencari masalah untuk diri sendiri. Sungguh ada yang tidak beres. Makanlah, Sang Yiran. Kakak, kamu memang tamu langka. Toko bunga saya yang lusuh. Bagaimana bisa saya membiarkanmu melangkah dengan anggun ke sini? Memang ini adalah toko bunga yang bobrok, tapi cocok dengan statusmu. Memang cukup sesuai. Apa identitas saya? Apakah saya istri Sang Yiran? Atau anak haram keluarga Su? Sumu bayi, jangan terlalu percaya diri. Kamu benar-benar menganggap dirimu istimewa. Dia Sang Yiran. Seandainya dia sedikit peduli pada perasaanmu, berita kemarin tidak akan tersebar luas. Kamu tahu, di mata orang-orang sekarang, apa kamu tahu? Sebuah lelucon. Lelucon besar. Kakak. Jika kalian tidak memiliki lelucon ini, perusahaan mungkin sudah bangkrut.
Apakah kamu masih bisa berdiri di sini? Sekarang berdiri di sini dan bersikap sombong padaku. Pakaianmu memang terlihat cukup terhormat. Tidak bisa dibilang terhormat. Tapi setidaknya ada yang membeli, bukan? Tidak seperti beberapa orang yang dulu sudah pergi. Bahkan tidak ada satu benang pun yang tersisa. Dia juga tidak menginginkannya. Itu yang memalukan. Su Mufeng, kamu punya kemampuan. Hari ini kamu akan membunuhku. Apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu sama seperti kamu yang itu. Seperti iblis vampir. Seharusnya sudah mati 1000 kali. Hei, istrimu hampir mati. Segera datang ke rumah sakit. Kamu seharian berputar di sekitar. Berlama-lama di sekitar istri orang lain. Apakah itu menarik? Sang Yiran. Baiklah. Kamu hanya akan mengejar istri di tempat kremasi. Meskipun saya bukan seorang mengasihi wanita. Tapi aku juga tidak sekejam kamu. Kamu dulu merebut si Yueku. Sekarang aku merebut istrimu. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu berhutang padaku. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Hanya sedikit gegar otak. Luka sudah diobati. Jaga dengan baik. Segera akan sembuh. Terima kasih dokter. Orang-orang dari keluarga Lao Su. Terlalu kejam, bukan? Meskipun kalian berdua. Apa yang mengganggumu? Mana ada orang sendiri yang memperlakukan dengan sangat buruk? Su Mubai. Kamu tidak mungkin diambil oleh mereka, kan? Membuat Jian Sao melihat lelucon. Apa yang bisa saya lihat sebagai lelucon? Seandainya dia tidak merebut cinta dengan paksa. Anak saya dengan si Yue. Sekarang sudah bisa berjalan. Kamu bilang jika mereka berdua berhasil, kan? Saya akan menerimanya saja. Siapa yang menyuruhnya? Saya dan dia adalah saudara. Tapi dia tidak berhasil dengan si Yue. Dia bahkan menikahimu. Sekarang dia ingin pergi menemui si Yue lagi. Aku juga khawatir padamu. Jangan berpikir terlalu banyak, ya. Terima kasih atas perhatianmu, Jian Sao. Bisakah kamu membantuku mencari satu set lagi? Pakaian untuk menghadiri acara amal. Dan Wik, dengan penampilan seperti ini, masih ingin pergi ke acara amal. Apakah merasa harga saham kemarin tidak cukup jatuh? Masih ingin pergi ke acara amal. Apakah merasa harga saham kemarin tidak cukup jatuh? Jika kamu tidak ingin, harga saham besok jatuh lagi. Jadi siapkan pakaian dan wig untukku. Sudah disiapkan untukku. Ingin mencari mati, ya? Terserah kamu. Tidak masuk akal. Kamu meninggalkannya sendirian di rumah sakit ya? Bukankah kamu, Jian Sao, setiap hari selalu berputar di sekelilingnya? Kamu cemburu ya? You, right. Belum punya hak untuk membuatku cemburu. Aku benar-benar merasa kasihan pada Sumu Bayi. Merasa tidak layak. Dia bertemu dengan kamu, ribuan tahun ini. Selama bertahun-tahun tidak mati membeku. Itu juga karena dia beruntung. Hari ini dia dipukul di kepala oleh Su Mufeng. Bahkan saya yang tidak ada hubungannya ini. Merasa tidak tega. Kamu sebagai suaminya. Kamu begitu tenang? Iya. Mungkin kamu tidak punya perasaan padanya. Tapi setidaknya dia, istrimu secara resmi, kan? Sang Yi. Bukankah ini San Mei dan suaminya? Penampilan San Mei hari ini benar-benar menakjubkan ya.
Bukankah ini semua berkat kakak? Aku sudah memecahkan kepalamu. Tapi Sang Yiran tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kamu, bahkan lebih buruk dari anjing mati di pinggir jalan, masih bisa membuatnya melihatmu lebih lama. Saudariku yang ketiga, terlalu sopan. Kelebihan apa yang mungkin bisa saya miliki? Tetap saja, kita punya saudariku yang ketiga. Kecantikan alami. Yiran, kamu setuju, kan?